Bu. Baik. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Maaf Bapak agak gugup ya, baru pertama kali ngajar soalnya. Iya. Ini masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Atau ada yang belum hadir? Tapi masuk semua ya? Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar terkait bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Oh, Lupa, Pak. ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Lupa. Oh, baik. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Bilangan caca itu apa sih? Bilangan caca itu yang terdiri dari 0 dan juga bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait tentang operasi hitung dalam bilangan bulat. Pak, tujuan kita belajar operasi bilangan bulat itu apa sih? Nah, tujuannya agar kita mengetahui sifat-sifat dalam operasi bilangan bulat yang akan kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan kali ini adalah operasi hitung bilangan bulat yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Sebentar. Nah, ini apa yang akan kamu pelajari? Nah, mengoperasikan bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, lanjut. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait tentang operasi bilangan bulat penjumlahan. Nah, sini penjumlahan pada bilangan bulat itu dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya seperti yang anak-anak bisa lihat. Misalkan contoh ini ya, hitunglah penjumlahan negatif 3 dan negatif 4. Nah, di sini terlihat negatif 3 kemudian ditambah dengan negatif 4. Berarti kalau ditambah berarti kan semakin ke kiri. Nah, kalau nilainya semakin ke kiri semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Betul sekali. Nah, untuk ini negatif 3 ditambah negatif 4 berapa hasilnya? Nah, Negatif 7, Pak. betul. Kita lanjut dulu. Nah, ternyata penjumlahan itu dalam bilangan bulat itu tidak harus menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan ini konsep berikut. Perhatikan, 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari contoh kedua tersebut dapat kita bahwa A ditambah negatif A sama dengan 0. Dari sini bisa dipahami enggak? Bisa. Nah, mudahnya begini. Kalau untuk anak-anak SMP ini kan biasanya sudah mengenal yang namanya suka dengan lawan jenis ya. Ya. Nah, contohnya begini. Kita menyayangi seseorang, kita memperjuangkan, namun kita salah dalam memperjuangkan seseorang tersebut, maka hasilnya adalah 0. Jadi hati-hati memperjuangkan seseorang ya anak-anak. Baik, bahwa ada contoh soal. Hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 2 ditambah negatif 7. Nah, ini kalau tanpa menggunakan garis bilangan ya. Untuk penyelesaiannya, ini kita istilahnya kita sederhanakan. Untuk yang negatif 7 itu kita pecah. Nah, untuk menghilangkan 2 ini. Nah, 2 ditambah negatif 2 ditambah dengan negatif 5. 2 ditambah negatif 2 berapa hasil? 0. 0. Kemudian ditambahkan dengan Negatif negatif 5. 5. Maka hasilnya Negatif 5. baik. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Apa sih sifat tertutup itu? Nah, kita lihat contohnya dulu. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, 2 apakah merupakan bilangan bulat? Ya. Ya, betul. 9 apakah bilangan bulat? Ya. Ya. Nah, dapat diketahui bahwa 2 dan 9 karena bilangan bulat hasil penjumlahannya
11. juga menghasilkan bilangan bulat. Itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Nah, ini ada keterangan untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B maka C juga bilangan Bulat. bulat. Lanjut. Yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan beberapa contoh berikut. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Begitu juga 7 ditambah 5, hasilnya juga 12. Dapat diketahui untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Jadi berlaku sifat pertukaran dalam operasi penjumlahan pada bilangan bulat ini. Kita lanjut. Yang ketiga itu sifat asosiatif. Asosiatif atau bisa disebut juga dengan sifat pengelompokan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Tujuan penggunaan sifat asosiatif ini apa toh Pak? Nah, dari tujuan sifat asosiatif ini yaitu agar mempermudah kita untuk mengerjakan soal. Contoh yang pertama ini, negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, ini kan yang pertama dikelompokkan. Negatif 5 dan negatif 7 dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 5 ditambah 7 hasilnya 2. Kemudian ditambahkan dengan 8, maka ditambahkan 10. Begitu juga bisa dikerjakan yang belakangnya. Kita kelompokkan dulu, kita kerjakan yang 7 dengan 8-nya, boleh. Nah, kemudian 7 ditambah 8 kita dapatkan 15, barulah kita jumlahkan dengan negatif 5 didapatkan 10. Jadi negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 itu mohon maaf, ulang. Negatif 5 ditambah 7 dalam kurung, kemudian ditambahkan 8 itu sama dengan negatif 5 ditambah 7 tambah 8 dalam kurung. Jadi boleh mengerjakannya depan dulu ataupun yang belakang dulu, yang dikelompokkan. Nah, ini ada kesimpulan untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Bapak lanjut ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur identitas penjumlahan. Nah, ini unsur identitas penjumlahan itu kenapa kok ditambahkan 0? Nah, karena unsur identitas ini adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau dalam penjumlahan itu berlaku 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 tambah 0 sama dengan 5, begitu juga yang C dengan D. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Lanjut ya. Nah, yang kelima itu inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan dari suatu bilangan bulat atau bilangan bulat lain yang terletaknya itu berjarak sama dari titik 0. Contohnya dari garis bilangan ini, lawan dari 5 adalah negatif 5. 5 positif dengan 5 negatif, hasilnya kan 0. Jadi lawan dari bilangan itu. Kemudian bisa juga contoh yang lain, negatif 4. Lawan dari negatif 4 berapa? Nah, betul, pintar. Baik, Bapak lanjut ya. Yang selanjutnya itu adalah pengurangan anak-anak. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Maksudnya bagaimana Pak? Nah, kita lihat pada contoh yang nomor 2. 4 ditambah negatif 3. Nah, di sini kan ada negatif. Nah, itulah yang dimaksud dengan lawan bilangan pengurang. Bisa dilihat untuk pengerjaannya. Ini menggunakan garis bilangan penyelesaiannya. 4 ditambah dengan negatif 3. Hasilnya berapa nih? 4 ditambah 3. Ya, betul. Bapak lanjut ya. Oh, sudah habis. Untuk minggu ini kita hanya akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat.
dari pembelajaran kita pada hari ini terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta sifat-sifatnya, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Apakah ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Dari sifat tertutup, kemudian sifat komutatif atau pertukaran, kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, kemudian ada lagi unsur identitas, kemudian inverse atau lawan, kemudian juga ada pengurangan. Ada yang belum paham atau mungkin Pak dikasih contoh lain biar lebih paham, lebih yakin lagi, boleh. Silakan kalau mau dikasih contoh lagi atau mungkin Pak dikasih latihan soal Pak biar lebih paham, boleh. Bapak kasih contoh soal latihan soal ya. Nanti coba apa yang bisa, tolong maju ke depan. Nanti Bapak kasih nilai tambahan anak-anak. Boleh minta tolong teruskan. Bapak agak grogi ya, maaf ya. Oh iya, terima kasih. Siapa namanya? Oh Delsi. Ya. Nanti nggak perlu banyak-banyak, Bapak kasih soal 3 aja. Oh iya, baik-baik. Nah, yang pertama ya. Sementara buat dulu. Ini coba dikerjakan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ayo, siapa yang mau maju? Boleh. Coba silakan. Ayo, dapat nilai tambahan nanti dari Bapak. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Vira, Pak. Oh, Vira. Pakai caranya. Ya, pakai caranya lagi. Yang sifat pengelompokan atau asosiatif. Dikelompokkan dulu. Dikasih tanda kurung. Boleh yang gampang, boleh yang bagus dulu yang dikerjakan. Matematika di jam terakhir memang agak melelahkan ya. Susah untuk apa? Dicerna. Iya, memang Capek soalnya. iya. Sudah waktunya istirahat. Ya itu dannya sudah masih Oh, di belakang makanya. iya. Ya, baik. Yang selanjutnya siapa yang mau maju? Dono, si Ayo. dononya. Oh iya. Boleh, silakan. Siapa namanya? Christine. Kabinda anak namanya kok Christine. Oh, teman-temannya Jahil ya. Kabinda.
Coba pakai sifat asosiatif, dikelompokkan dulu biar nggak bingung. Ini mau dikasihkan yang mana dulu? Yang ini dengan yang ini atau ini dengan ini? Nah, coba dikelompokkan pakai tanda kurung seperti yang 10. Nah, itu 10 tambah dengan negatifnya. Iya, betul. Tambah 4. Ya. Ini dikerjakan dulu 10 ditambah negatifnya berapa? Ya, betul. 4, kemudian baru dioperasikan dengan ya. Nah, sama dengan 8. Ternyata Bunda juga grogi ya, bukan bapak saja. Coba kita koreksi bersama ya teman-teman kalian ini. Yang pertama tadi kira yang nomor 1 berapa ditambah negatif 2 ditambah 6. Nah, ini pengerjaannya menggunakan sifat asosiatif atau pembentukan untuk mempermudah mengerjakan. Ini yang dikelompokkan juga adalah 8 ditambah dengan negatif 2 tambah 6. Operasikan dulu. 8 dikurangi 2 berapa? 6. Kemudian dioperasikan dengan 6, hasilnya 12. Betul anak-anak? Kemudian yang kedua juga sama, kita kelompokkan dulu. Yang 10 dengan negatif 6. Nah, untuk yang 10 dan ditambah negatif 6 ini dioperasikan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 10 ditambah dengan negatif 6 4. Kemudian kita operasikan dengan 4 ditambah dengan 4. Hasilnya berapa? 4 tambah 4 dari sini semuanya sudah paham belum terkait operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat? Sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya coba anak-anak buka di AKS halaman 15. Di situ ada latihan soal juga. Coba dikerjakan secara berkelompok, 1 bangku 2 orang. Nah, coba didiskusikan. Nanti coba ditanyakan yang belum paham. Ya, anak-anak? Baik, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya terkait diskusinya. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup waktunya. Untuk selanjutnya, karena waktu yang tidak mencukupi, untuk latihan soal yang tadi didiskusikan, dibuat PR dulu ya. Besok minggu depan kita bahas bersama dengan melanjutkan juga materi selanjutnya, yaitu perkalian dan juga pembagian pada bilangan bulat. Nah, sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf karena Bapak juga baru mengajar. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Selamat siang. Siap. Terima kasih.